Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ketika kami jalan-jalan di Bangkok International Motor Show 2017, mohon dilihat videonya apabila belum. Dan kami menemukan ini. Kami sangat tertarik untuk melihatnya dan kami yakin Anda juga ingin tahu. Ini adalah Honda CR-V yang baru. Pada saat video ini keluar, Honda CR-V yang baru ini belum launching di Indonesia. CR-V, kepanjangannya adalah Compact Recreational Vehicle. Memang ini mungkin didesain untuk rekreasi, tapi malah banyak sekali yang dipakai untuk ngantor. Karena kalau rekreasi terus tidak bisa beli Honda CR-V. Melihat tampangnya, sebenarnya kami tidak terlalu suka. Agak terlalu tinggi moncongnya. Tapi ya tidak jelek-jelek amat. Lampu depannya dapat LED. Nanti katanya di Indonesia juga dapat. Simak terus video ini. Untuk lampu belakangnya terlihat seperti lampunya di atas semua. Yang paling penting pada CR-V baru ini adalah baris row ketiga. Wah, mobil ini benar-benar ingin menyaingi Nissan X-Trail. Simak terus video ini. Membaik dan terlihat sedikit lebih maskulin dibanding generasi sebelumnya. Tapi kalau sekilas agak susah membedakan dari depan. Seperti apakah generasi-generasi sebelumnya? Maka kami berikan sedikit sejarah tentang Honda CR-V. Generasi pertama diperkenalkan di bumi sekitar tahun 1996. Pertama kali kami melihat generasi pertama ini agak janggal. Karena ini pertama kalinya Honda berpenampilan SUV ada di Indonesia. Bentuknya kurus, macam kurang gizi, dan terlihat aneh memakai konde. Macam mau ke kondangan. Rasa nyetirnya seperti nyetir Civic, tapi tinggi dan lebih limbung. Karena ini memang Honda Civic Vario yang ditinggikan. Pada generasi ini hanya ada mesin 2000 cc. Oh iya, dulu ini kami anggap agak menarik karena shifter otomatiknya ada di steering column. Jadi macam nyetir mobil Amerika zaman dulu. Atau nyetir L300. Generasi keduanya seperti ini. Diperkenalkan sekitar tahun 2001. Bentuknya diperbulat dan dipergemuk. Dan tidak ganteng. Memanjang dari generasi sebelumnya. Dan rasa nyetirnya semakin enak. Berbasis yang sama dengan Civic generasi ke-7 yang bentuknya seperti ini. Shifter otomatiknya juga bermigrasi dari steering column ke dashboard. Rem tangannya tempatnya agak menarik di dashboard juga, seperti menyatu dengan dashboard. Generasi ketiganya seperti ini, diperkenalkan tahun 2006. Nah, ini menurut kami ada peningkatan yang luar biasa bagian desain eksteriornya, berbasis yang sama dengan Civic yang ini. Yang menurut kami Civic paling bagus. Kondenya pun menghilang, sehingga terlihat rapih dan streamline. Shifter otomatiknya juga sudah pindah normal seperti mobil pada umumnya. Sudah tidak anti-mainstream lagi. Kemudian generasi keempat. Diperkenalkan tahun 2012. Seperti ini. Kami tidak suka dengan bentuknya. Untuk lengkapnya mengenai generasi keempat ini, yang model facelift terakhir, mohon lihat videonya Autonet Max yang dibawakan oleh reviewer CBU. Atau completely build up, yaitu Om Bule. Om Bule ini juga ada produk pembersih. Ini adalah MM101. Bisa membersihkan apa saja kecuali dosa dan hutang. Hebatnya lagi ini adalah berbasis air sehingga sangat aman untuk tangan Anda dan permukaan yang dibersihkan. Tersedia di Wikipedia. Maksud kami Tokopedia. Akun Motomobi Official Merchandise.
Sebelum kami beralih ke CR-V yang baru, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Dan tekan tombol lonceng apabila belum. Lonceng, bentuknya seperti itu. Honda CR-V yang baru. Kali ini berbasiskan yang sama dengan Civic yang baru. Pada Civic yang baru ada perubahan besar pada Honda. Yang biasanya menganut normally aspirated engine, kali ini Civic baru ada turbonya. Begitu pula dengan CR-V-nya. Kami suka turbo. Apabila Anda juga suka dan terus mendukung Motomobi TV untuk membuat video, maka belilah kaos kami dan topinya. Ada di tempat yang sama, tempat jualan MM101 tadi. Di Thailand ada dua pilihan mesin, 2000cc iVTEC biasa dan 1600cc diesel dengan turbo. Ini menarik karena dapat transmisi otomatis 9 speed. Namun kasihan sekali Thailand tidak dapat yang bensin turbo. Karena untuk Indonesia katanya ada dua pilihan mesin, 2000cc biasa yang membosankan dan 1500cc turbo. Nah, ini baru mesin, sama dengan mesin yang terpasang di Civic yang baru. Kalau di Civic 172 horsepower dengan torsi maksimum 220 Nm, rata di RPM 1700 sampai 5500. Kalau CR-V di Indonesia belum tahu di setel berapa tenaganya, karena turbo sangat mudah untuk merubah tenaga maksimalnya. Tinggal urusan setelan tuningan pabrik. Namun seperti halnya Civic Turbo, Honda CR-V menggunakan transmisi CVT. Kami tidak suka CVT, menghilangkan rasa natural tenaga mesin. Memang suatu transmisi CVT itu lebih hemat. Karena transmisi CVT memang punya jumlah variabel rasio gigi yang hampir tidak terhingga. Tapi nyetirnya jadi seperti naik mobil mainan. Masuk ke dalam mobil ini nuansanya cukup modern dan nyaman. Hal yang selalu kami suka pada seekor CR-V adalah tempat-tempat penyimpanan yang banyak. Sangat praktis. Rasanya mau bawa apa saja bisa ditaruh di mana-mana di mobil ini. Bisa diumpetin, atau bisa juga tidak diumpetin, atau bisa juga tidak sengaja terumpeti. Lihat konsol tengah ini, bisa dimacem-macemin. Ada juga nuansa jahit-jahitan palsu, namun empuk, tidak pakai plastik murah. Kami tidak masalah. Head unit di Thailand dikasih macam ini. Kalau di Amerika dikasih yang ini, yang bagusan, dengan layar dan puter-puteran volume. Untuk di Indonesia kemungkinannya dapat head unit yang seperti ada di Civic, tapi belum tentu. Instrumen cluster dari CR-V versi Thailand adalah LCD, macam mobil-mobil mewah. Tapi sebaiknya Anda jangan terlalu berharap untuk Indonesia. Kemungkinannya juga dapat instrumen cluster yang sama dengan Civic. Tidaklah jelek karena RPM-nya besar yang agak useless karena gearbox-nya CVT. Tetap mudah-mudahan dapat LCD yang macam kokpit pesawat. Setirnya seperti ini. Banyak tombol-tombol untuk menyenangkan jempol Anda. Dan mungkin nanti juga di Indonesia dapat yang sama dengan Civic-nya. Duduk di sini cukup nyaman dengan banyak pengaturan posisi duduk. Bentuk trim jok kulitnya ini juga bagus, terlihat mewah. Jadi terasa lebih kaya sedikit duduk di jok ini. Di Indonesia katanya yang dapat jok kulit itu hanya yang turbo. Untuk yang 2000cc biasa tidak. Tapi mungkin yang tipe prestige dapat. Bagaimana dengan jok belakangnya? Bentuknya macam ini. Kami cukup kagum dengan legroomnya. Ini jarak antara dengkul kami dengan jok depan, posisi nyetir kami. Seperti pada X-Trail. Luas, joknya juga bisa dimaju mundurkan. Itu karena ada row ketiga.
Honda CR-V pertama dengan 3 row 7-seater. Memang SUV sekelas ini row ketiganya tidak akan luas-luas amat, pasti sempit dan kami tidak ingin mencoba. Itu orang yang mencoba mengaku tingginya 180 cm dengan posisi jok row kedua yang dimajukan habis. Memang row ketiga ini menurut kami hanya untuk darurat. Di Indonesia nanti mungkin yang 2000 cc biasa tidak dapat 3 row, sehingga hilang spesialnya suatu Civic yang baru. Mungkin Honda masih belajar bikin mobil yang 3 row. Ini melipat jok row keduanya perlu 2 langkah. Senderannya dulu baru dudukannya. Terlihat pernya yang kuat pada proses pelipatan. Namun per yang kuat itu juga bisa menjadi penahan pengembalian lipatannya. Tidak bisa rileks mengembalikannya, butuh tenaga. Apalagi kalau posisi menariknya tidak pas. Ini bagus untuk kesehatan tubuh Anda. Membuat otot jadi. Penduduk row ketiga dan penduduk row kedua bisa rebutan lahan karena jok row kedua bisa dimaju mundurkan. Namun perebutan lahannya bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat dengan kepala yang dingin karena AC-nya berada di plafon pas untuk mendinginkan kepala. Pada saat row ketiga menjadi tempat duduk, sisa isi bagasi seperti ini. Apabila row ketiga dilipat menjadi cukup luas, apalagi kalau row keduanya dilipat, bisa rata gabungan 2 jok lipatan ini. Tapi bagi yang suka bobo-boboan di mobil akan kecewa, kerataannya tidak sampai belakang. Jangan khawatir, ini ada deck yang bisa dinaikkan, maka jadi rata dan ada penyimpanan ekstra di bawah deck tadi. Tapi jadi agak tinggi dan menyulitkan menaikkan barang yang berat. Tapi Honda effortnya bagus juga. Pintu kelima mobil ini juga ada powernya, maksudnya tinggal pencet. Dan bisa diatur ketinggiannya. Ini kenapa rusak? Mungkin ada yang set ketinggian ini. Sayangnya untuk Indonesia, untuk dapat power tailgate ini hanya di tipe termahal, yaitu 1500 cc turbo Prestige. Tidak ada masalah karena faktor emosi yang timbul ketika power tailgate dipaksa buka tutup oleh Satpam Mall. Beberapa spesifikasi tadi yang untuk Indonesia kami dapatkan informasinya dari Autonet Max. Mohon cek websitenya mereka. Overall, Honda CR-V ini termasuk mobil yang menarik, apalagi kalau pakai turbo. Minusnya hanya ada di CVT. Sebenarnya kami ingin sekali ada pilihan mesin dieselnya. Dulu jarang ada mobil diesel karena minyak dieselnya susah, yang kualitasnya cocok di Indonesia. Tapi sekarang tidak. Sekarang diesel bagus sudah ada di mana-mana. Apalagi diesel dengan gearbox 9 speed. Karena kami suka turbo. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak dibayar maupun terafiliasi dengan apapun yang terlihat di video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi beserta tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton.